Kira-kira ada kesalahan nggak saat kamu bacanya? Ada lah mister, kan udah bagus bacaannya, masa ada yang salah? Emang punya pedoman hidup tuh penting banget ya mister? Fungsi kanji ini seperti hiragana, yaitu untuk menulis Itu note dan rest note. Nah, tentunya ini masih bagian pertama ya. bagaimana tata cara memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang. Berikut ini adalah contoh surat lamaran kerja yang bisa kalian ikuti. Hello everyone, welcome back to Guru Logos Indonesia YouTube channel. I am Mr. Muhammad Lukman Hakim. I am Islamic Religion Teacher of Logos Junior High School, and this is Hello everyone, my name is Afkar Fazianafi from grade 8 Logos Junior High School. Oke, kali ini kita akan membahas tentang Quran Surah An-Nahl ayat 64. Nah, silakan Afkar dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaika kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmah. Wahudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Nah, coba Afkar tadi, kira-kira ada kesalahan nggak saat kamu bacanya? Ada lah mister, kan udah bagus bacaannya, masa ada yang salah? Yakin? Coba kamu periksa di ayat alaika. Tadi kamu baca seperti apa? Alaika. Tapi kenapa harus alaika mister? Kan sama aja bakal sama bacanya juga. Cuman beda satu huruf doang mister. Nah, jadi seperti ini. Ini kita sedang baca Al-Quran. Iya. Kita beda dengan kita bernyanyi. Kalau kita bernyanyi, itu kita mungkin lebih enaknya gitu ya nadanya. Tetapi di sini kita lebih kepada huruf ayat-ayat yang harus kita baca. Harus sesuai kaidah tajwid. Emang artinya bakal beda mister? Iya. Contoh, kita melihat silakan ayatnya. Nah, di situ alaikal kitabah. Tadi barusan kamu bacanya alaika dipanjangkan ya, itu akan merubah arti menjadi kepada Muhammad dua orang atau kepada dua Muhammad. Sedangkan di sini merujuk kepada Nabi Muhammad hanya seorang ya. Jadi harusnya wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Oh, seperti itu mister. Iya, jadi bakal sama artinya. Iya, karena di sini ketika kita baca satu huruf salah, maka akan merubah arti atau makna dari ayat tersebut. Oh. Sekarang Afkar sudah mengerti? Sudah mister. Nah, coba ulangi kembali. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Ya, baik. Sekarang kita akan membahas tentang ayat tersebut ya, yang sudah kita baca bersama-sama. Barusan telah kita pelajari bersama, yaitu Quran Surah An-Nahl ayat 64, yaitu tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kenapa sih mister di dalam kehidupan ini kita harus mempunyai yang namanya pedoman hidup? Ya, kita sebagai umat Islam khususnya, kita perlu namanya pedoman dalam menjalankan kehidupan. Contoh, setiap kita membeli barang-barang elektronik seperti handphone, pasti kita dapat yang namanya buku panduan. Ya, kemudian kita apabila ingin memasak, kita butuh namanya buku resep. Nah, itulah bagaimana kita punya kehidupan, itu butuh namanya panduan dan pedoman. Semoga apa? Agar hidup kita terarah dan teratur dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Emang punya pedoman hidup tuh penting banget ya mister? Oh, sangat penting sekali. Karena setiap manusia itu perlu yang namanya aturan dan cara-cara bagaimana menjalani kehidupan dengan baik dan benar. Sebagaimana tuntunan Al-Quran yang sudah Allah berfirmankan di dalam Quran Surah An-Nahl ayat 64. Sebagaimana artinya disebutkan, dan kami tidak menurunkan kitab ini padamu Muhammad
melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi bagi umat Islam, ya, untuk menjalani kehidupan ini perlu yang namanya petunjuk, perlu yang namanya pedoman, yaitu dengan membaca Al-Quran, dengan memahami Al-Quran. Setelah kita baca ayat ini, kehidupan ini menjadi lebih baik, menjadi terarah dan teratur. Kemudian, tidak hanya itu, ketika kita membaca Al-Quran harus sesuai dengan ilmu tajwid atau sesuai dengan kaidah tajwid. Nah, sebagaimana tadi sudah Afkar baca, itu ada kesalahan di mana di bagian alif lam itu harus dibaca dengan alif lam qamariyah, ya, itu hukum tajwid dalam Al-Quran. Baik, jadi kita bisa ambil kesimpulan apabila umat Islam memegang teguh Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka hidupnya insya Allah menjadi teratur, terarah, dan terhindar dari segala kegelisahan dalam menjalani kehidupan. Thank you for watching this video. Don't forget to like, Comment, share, and subscribe channel Guru Logos Indonesia.